utang di pasar turi ya gak sapar itu. Kan sholat tidak bisa dikosor. Kalau sampai jarak bisa dikosor itu musafir. Dakwatus musafir. 2, 3, wa dakwatul madlum. Doa orang yang teraniaya. Nah, ini hati-hati rakyat kalau dianiaya oleh penguasa, oleh pemimpin. Contohnya Nabi Musa dengan Bani Israel dulu selalu ditolimi oleh Fir'aun. Ujung-ujungnya dibinasakan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun dibinasakan. Itu doa yang tersimpan, kata Ibnu Abbas, ketika Nabi Musa dan Nabi Harun memohon kepada Allah agar diselamatkan dari kekejian Fir'aun, dan semoga Allah memberikan balasan terhadap orang zalim itu. Tapi katanya Ibnu Abbas disimpan doa itu sampai 40 tahun. Dalam tafsir juga sejarah bisa menunjukkan begitu kedoliman yang merajalela dilakukan oleh Fir'aun 40 tahun setelah itu. Ini doanya Nabi Musa, doanya orang-orang yang ditolimi Bani Israel, ini mustajab. Walaupun tidak segera. Makanya ada hadis yang mengatakan kalau di Quran kan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku pasti aku akan mengijabah padamu. Ud'uni astajib lakum. Ini banyak disampaikan dari Rasulullah, kemudian para sahabat bertanya-tanya, saya kok tidak diijabah? Itu Ibrahim bin Adham doa gitu, ulama besar di zamannya. Berkumpul orang tanya-tanya, kami sudah berdoa. Terus Rasulullah ketika ditanya, sesungguhnya Allah mengijabah. Imma ayyu ajilahu fid dunya, ada kalanya dikesegera di dunia. Wa imma ayyu adkhalahu fil akhir, ada kalanya disimpan, diberikan di akhirat. Ada kalanya kata Rasulullah SAW, yukafir an dunubihi, sebagai kafarah untuk menghapus dosa-dosanya. Sudah diijabah pasti. Mamin muslimin yada'u, gitu kan? Tiada seorang Islam yang berdoa pasti doanya itu diijabah oleh Allah. Pasti. Karena ada ayat tadi. Cuma Rasulullah katakan ada beberapa alternatif. Kadang tes, kadang disimpan nanti diberikan di akhirat. Kadang dialihkan. Dalam hadis yang lain itu untuk menghindarkan dari cobaan, balak, bencana yang akan menimpa. Dalam hadis yang lain itu untuk menghapus dosa-dosa. Kadang ditangguhkan memang, gak segera. Saya nunggu. Mungkin biar dosa-dosanya hapus. Itu makanya Ibnu Abbas mengomentari ada keterangan bahwa Nabi Musa itu juga mendoakan Fir'aun dengan doa kualat, ya, doa supaya dilaknat oleh Allah. Lalu berapa kau gak segera? 40 tahun baru. Ya, dibuktikan. Nah, ini orang yang madlum, ya, hati-hati ya, orang madlum. Dakwatul walid, wa dakwatul musafir, wa dakwatul madlum. Ada hadis lagi diterangkan, salasu da'awat, bunyinya salasu da'awat, la turaddu da'watu, la turaddu, ada 3 doa yang tidak ditolak. Kalau tadi tidak diragukan lagi mustajabnya, dengan bahasa mustajabatun, la syakka fihinna. Kalau ini salasu da'awat, la turaddu, yang tidak ditolak. 3 doa yang tidak ditolak itu dakwatul walid, 1 doanya orang tua, 2 wa dakwatus shaim. Nah, madlumnya di sini diganti shaim. Doanya orang puasa. Orang puasa itu kalau berdoa selama puasanya
sampai menjelang bukanya, sampai sesudah bukanya ini. Sing kecap-kecap itu loh. Itu dulu itu. Karena tadi puasa. Ini bisa di saat puasa itu, ya, hatta yuftiru, sampai berbuka. Sampai ada menjelang berbuka. Ada sesudah berbuka. Ya, kawan yang puasa itu. Ini tadi nggak disebut, ini disebut dari tiga itu. Wada'watu so'im. Terus wada'watul musafir. Nah, madribnya diganti so'im. Ya, ada tiga. Wada'watul musafir. Terus ada lagi justru salatu da'wat. Nih, riwayat lagi ya. 3 doa. Yustajabu lahunna. Kalau tadi mustajabatun la syaka. Kalau tadi la turatu. Ini ada 3 doa yustajabu lahunna. Diijabah doa 3. Nah, kalau tadi menggunakan sikotnya isim maf'ul mustajab. Ini sikotnya pakai fi'il. Yustajabu. Fi'il yang dimuta'addikan. Yustajab. Dinegatifkan. Diijabah. Ya. Salatu da'awat yustajabu lahunna. La syakka fihinna. Apa itu? Da'watul madlul. Madlul masuk. Wa da'watul musafir masuk. Wa da'watul walid liwaladihi. Ini ditambah liwaladihi. Kalau tadi di atas da'watul walid nomor 1. Ini nomor 3 tapi ditambah liwaladihi. Nanti sing katut terus itu. Doa orang tua. Ini riwayat. Tadi ada so'im, madribnya nggak katut. Terus ada lagi ini sabda Nabi Muhammad. Salatu da'awah. 3 doa. Mustajabatun lahum la syakka fi. Ini seperti yang pertama. Yang mustajab, tidak diragukan lagi. 1, da'watul madlub. Wa da'watul musafir. Wa da'watul walidain. Nah, ini walidain. Kalau tadi 3 kali itu walid, ya. Ini yang keempat ini da'watul walidain. Doa kedua orang tua, bapak ibu. Tadi tidak disebut walidain, walid. Ya. Ini walidain, da'watul walidaini ala waladihi, ala walidihi. Para jamaah, jadi melihat ini jelas, masya Allah, bahwa hati-hati doa orang tua. Kita pasti punya orang tua, pasti. Sekali lagi ya, ini ditekankan ya, jangan sampai keluar dari lesan orang tua doa itu yang tidak baik. Baik maupun tidak baik itu diijabah. Hati-hati. Maka ambillah untuk bisa supaya doa baiknya keluar. Carilah ya, gimana caranya ya, doa baiknya orang tua itu supaya keluar. Jangan sampai doa tidak baik keluar. Beberapa kisah yang lalu kisah yang lalu itu ada yang tidak baik keluar ya dari doa orang tua. Contohnya Juret. Walaupun Juret itu ahli ibadah. Contohnya lagi apa yang tidak baik kemarin? Ya Mas Ari. Al-Qoma, benar. Ya. Lalu ayat Abdullah bin Salim. Ya, beberapa riwayat juga. Itu kes kan? Hati tidak senang, muka-muka mau hati-hati. Hati tidak senang itu kadang-kadang pun. Akhirnya teman. Para jamaah, ini untuk mengakhiri Juret. Ini hadis panjang ya. Hadis ini diriwayatkan Bukhari. Ya, ada Muslim, ada Bukhari. Ketika Juret dieksekusi, mau dirajam, tangkap, seret. Ujungnya kan gitu kan. Ini kisah itu endingnya. Karena harus ada bukti kan. Bukti dari mana? Pengakuan orang yang melahirkan
anak tanpa suami itu. Dari mana kamu? Itu juret ini ya. Karena berbuat di bawah tempat ibadahnya juret. Akhirnya terjadi dirobohkan di macam-macam. Akhirnya pemerintah waktu itu menginstruksikan supaya menangkap juret. Begitu juret ditangkap mau dieksekusi, hukum rajam, itu juret ditanya, betul kamu melakukan ini? Jawabannya ya apa? Ya jawabannya ya apa? Betul kamu yang menzina ini? Jawabannya juret ya. Tidak. Kemudian kan, saya kan ulama sedang ibadah. Tapi faqala al-malik la tazum hadi. Kamu jangan mengelak dan kudu pasti kamu ini. Qal ma tazum, apa yang kami harus ngaku ya? Qal tazum anna waladaha minka. Katanya Rojo Malik, dia baca, ini anak dari kamu katanya. Qal anta taz'imina, anti lalu juret mengatakan dia. Ngomong-ngomong dulu, wong wedok sing pelacur PSK. Dugaanmu aku sing berbuat, anti taz'imina. Qala dia ngomong, "Na'am, iya." Mungkin dia harus jenenge juret itu sing ndi. Pokok ngono itu ngono tahu kan. Ayo di sore ngene pondok, lokasi pondok. Terus na'am ngono iki wajahmu. Qala aina hadas saghir? Lalu juret paknya. Mana anak yang kecil itu? Juret. Aina hadas saghir? Qalu orang-orang mengatakan begini, hadapi hijriha, ini di gendongannya, di pangkuannya ibunya ini, si bayi itu. Terus fa'abil alaih, ini kayak nongol, atau minta mana? Pokola lalu juret bertanya, mana bu? Bayi, siapa bapakmu? Ya, kan? Juret tanah anak dia naik kan berapa begitu tiba makanya tak juret bertanya, mana bu, siapa bapakmu? Kol si bayi semua mau gendongnya mau asal zaimil bakor an kol ra'il bakor, pengembala sapi. Bakor ternyata di sini ini betul. Yang bapak saya ini adalah pengembala sapi. Yang bayi ini adalah ya terus. Qal al-malik. Raja ngomong ini. Ij'al sawma'ani aj'al sawma'aka min dahabin. Kalau begitu benar kamu tidak salah. Kamu bayi tolong bahwa siapa bapakmu? Pengembala sapi. Ya, terus sudah jelas ini, masuk ini ketakjuban ini, maka raja ngomong, ni ana ja'alu sawma ataka min da'bin, apakah kami akan bangun pondokmu itu dari emas? Biyen Pak. Karena kebenaran ada pihak juret kan. Rojo ngomong, apanya ja'alu sawma ataka min da'b. Tempat ibadahmu pondokmu sedianto ngomong kampungi masyarakat. Apakah bangun saya jadikan dengan dari emas? Apa jawabnya juret? Kok lah, nggak usah. Nggak minta dibangun dari emas. Terus rojo ngomong mimpi itu ya apa perak? Dikira nggak iso tak gaya bangun emas, ya perak air rojo murah. Rojo tawar menawar, kok lah juret ngomong nggak usah, enggak. Kalau lalu
Raja ini ngomong, "Famana ja'aluha?" Lalu bagaimana? Apa yang kami harus membangun kembalinya? Yang kau benar. Ternyata bukan kamu yang menjinai, sehingga kamu tidak akan saya raja. Lolos. Kau juga mengatakan begini. Rajuha kama kanat. Kembalikan seperti aslinya saja. Soal objek ya Allah. Gak usah DKI perak, DKI emas tuh. Sudah ngomong ayat seperti semula. Terus Raja ini ngomong, "Famalladzi tabassamta." Jurat ngomong ayat seperti semula ambek guyu jurat. Karena gak cinta dirajam, dia di pihak kemenangan kan? Mau dieksekusi itu. Coba. Makanya Rojo itu segala-galanya. Kalau sekarang kita di sini, presiden pun bebas, ya kan? Lembu. Ya. Ini Menteri bebas. Ya. Terus Gusmir bebas. Tinggal orang masuk bumi itu Jokowi. Ini tergantung ya, balik yang mana tetap penguasa ya, itu doang. Kalau tak bangun kuasa, sehingga supaya dikembalikan sebagaimana biasa. Kola, lalu dengan bangga ya, curhat itu dengan senang hati, bukan bangga ya, bersyukur sampai mesum. Terus Rojo kamu lagi tabassam, apa yang membuat kamu itu tertawa? Mesem. Juga mengatakan amron agatuhu adrakatni da'wata ummi summa akhbaruh. Dia mesem tertawa itu ya, inilah perkara yang saya tahu. Ulama kan ini Pak? Curhat ulama. Inilah yang saya tahu sebenarnya. Apa yang akan terjadi? Apakah saya sudah jadi individu atau dari gimana baru? Kok saya masuk ikuti kecilnya ya? Dia ngomong, amron arabtu. Inilah urusan perkara yang saya tahu. Apa tahu? Adrakatni da'wata ummi. Ini tidak lain dan tidak bukan yang terjadi pada diriku ini, doanya ibu itu ngaku. Inilah doanya ibu, dakwah ummi. Summa akhbarahum, kemudian jadi dikisahkan seperti ini oleh Allah Ta'ala. Ulama ngaku ya, masa. Makanya hati-hati. Padahal itu ahli ibadah sih kena. Ya. Apa mana sampai nggak ahli ibadah, yang nakal. Setelah ibu tambah mencari. Hati-hati. Ini ulama besar ini juga. Abid. Masya Allah. Dia dapat aja. Dia ngomong setelah bebas ngomong dia mesem. Aku mau sampai bujuk mesem itu. Saya tahu urusan. Apa urusan? Inilah juga ibu. Masya Allah. Ini catatan ya. Nih, di penghujung riwayat hadis ini. Bahwa hukum ini akhbar para jamaah yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun kita ini ahli ibadah, doa ibu itu tidak menghalangi apa-apa kepada Allah. Walaupun didoa karena betul-betul kami, ya Allah ya Tuhan, ada dua problem. Indah kalam terpenuh, ada Allah. Ya Allah, ini curhat. Pada begitu, hatta tuli aku bisa. Jangan dimatikan dulu.
Curhat jangan dimatikan dulu ya Allah. Oh, ibu, sebelum dia menjumpai pelacur yang akan membuat gonjang ganjing. Malah dia gak kerumuh dong, mau kan? Nah, kan curhat yang dokter ini diso. Tapi orang alim mbak curhat. Ya mau tembus. Saya yakin ini doanya ibu. Sehingga PS biasa semuanya ini ya Allah doa ibu. Kalau seperti Alfama, seperti Abdullah bin Salam dan seterusnya seperti legenda apa kamu ini sini maling kundang maling kundang legenda yang boy itu menunggang. Tapi ada beberapa riwayat memang walaupun itu menyangkut satu makobrana syariat zaman dulu sebelum Nabi Muhammad seperti juga ini kan syariat sebelum Nabi Muhammad dikisahkan oleh Nabi Muhammad. Kemudian waktu itu makan Bukhari dan Muslim ada beberapa kisah ya masa-masa yang lalu ya, daripada malam kondang apa itu ini contohnya Nabi Sulaiman ya, zaman Nabi Sulaiman ini sangat populer ya, sangat populer. Waluya anna Sulaiman alaihi salam safara baina samai wal ardh hatta balagha bahran amiqan qara'a fil bahri muwajjahan ha'ilan. Ketika Nabi Sulaiman keliling di pantai ya nih safar deh ya pinggir-pinggir laut ya kayaknya mungkin kayak kenjeran gitu kenjeran kayu api gono itu naik kate jadi reklamasi koyo pantai kapuk nih bagaimana cuma nek dikuasai Cina kok jangan-jangan lebih kuat ada dua zaman ini Sulaiman keliling pinggir pantai hatta balagha bahran amikon sampai kemudian dia menjumpai laut yang sangat dalam. Para fil bahri muwajjahan ha'ilan lalu dia melihat di dalam laut itu ada seperti yang nampak sesuatu menurut dia ya. Ha'ilan yang kelihatan tampak mungkin membeli ya lalu kemudian fa'amanurni antaskuna gini ya Nabi Sulaiman melewati di laut yang sangat dalam yang melihat ombaknya itu sangat tinggi-tinggi akhirnya Nabi Sulaiman berdoa fa'amanurni antaskuna yang nyuruh angin supaya tenangkan ombak ini. Jadi kena angin dengan mana? Sampai sana dulu nek lautnya bunting dalam. Lalu disuruh angin nih supaya tenang, jangan gonjang-ganjing laut. Antas kuna pasakan latih. Akhirnya angin itu tenang, Pak. Terus begitu angin tenang, fa'amara itritan bi ayyahusa fil bahri. Nabi Sulaiman manggil jin ibrit. Supaya dia menyelam di laut itu. Kalau seluruh orang nek sampean mati jin ini jadi tunduk penyerang salah satu kemuliaan Nabi Sulaiman yang diberikan fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya menundukkan binatang, jin tunduk. Dia tunduk atas perintah. Akhirnya bergosok. Ini jin ini menyelam, ya, bergosok ibrit. Kalau balagha qahrahu sampai di pangkal, sampai di paling dasar ya, dasar laut paling dalam itu dasarnya. Aku bukan min durratin baito. Jin ibritnya melihat kubah
dari Durrah itu mutiara. Berarti iki maksudnya Sulaiman. Udah Ewan tahu jika seluruh sampai nanggone dasar itu. Begitu sampai di dasar, jin iblis melihat kubah dari mutiara putih, begitu. La sabbillaha, tapi tidak ada lubangnya. Makanya iso tenggelam. Tertutup rapat. Kubah itu tidak cilik, tidak gelas. Tutup ember. Itu gak ada lubang, sehingga bisa ini nggak tahu itu tenggelam semua karena antep ya. Begitu para jamaah, terus jin iblis ini mengatakan Pak akhrajaha, mengambilnya Pak, dikeluarkan ke dasar nih, ke permukaan laut. Ceret fawadaha baina yadi Sulaiman, begitu diangkat jin iblis kan, jin iblis yang mau. Beberapa keterangan di Quran itu mengangkat istilahnya Balkis kan. Tapi didahului kemudian ada orang soleh yang lebih cepat lagi, sehingga orang yang soleh yang berilmu itu yang mengangkat istana. Ini jin iblis kubah diangkat ke permukaan, ke darat, seret, diletakkan di depan Nabi Sulaiman. Baru saja apa perintah Nabi Sulaiman, suruh nyelam itu, ternyata ngambil ini. Langsung aja diambil saya, diletakkan di depan Nabi Sulaiman. Pada jamaah yang kata Allah, fata'ajjaba min dalika. Lalu Nabi Sulaiman ya takjub. Ini di dasar laut yang beribu-ribu kilo dalam kubah dari mutiara. Begitu Nabi yang takjub, ya heran ya. Pada Allah fataha babul kubah. Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah agar terbuka pintu kubah. Fa idza fiha, begitu buka, sudah di atas kan? Di darat. Allahumma buka pak pintunya. Tiba-tiba di dalamnya itu syabun sajidu, seorang pemuda yang sujud. Allah padahal itu tenggelam ribu-ribu kali di dasar laut. Boleh jadi beribu-ribu tahun. Ada anak muda yang sujud. Waqala Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman mengatakan, "Man anta? Aminal malaikati aminal jinni aminal insi?" Siapa enteng? Kok bisa tenang sujud begini? Apakah kamu malaikat? Apakah kamu jin? Apakah kamu dari manusia? Ini tanyaan Nabi Sulaiman. Lalu si ini pemuda ini jawab, bal ana minal ins, saya manusia. Kaget Nabi Sulaiman. Kok sampai di dalam kubah dia tidak ada pintunya, di dasar laut yang ribuan kilo. Nabi Sulaiman itu Faqala Sulaiman bi ayyi sababin nilta hadhil karam, apa yang membuat sebab Anda menerima kemuliaan ini? Hadal karam, kok bisa orang menerima? Nabi Sulaiman tanya. Lalu pemuda ini menjawab, ini ada ayat ini ya. Qala bibirril walidai, dengan berbaktiku kepada orang tua. Terang-terang aja. Dengan sebab birrul walidain, dengan sebab berbakti kepada kedua orang tua. Terus lamma kanat walidati ajuzan kuntu ahmiluha ala dhurri. Apa berbaktinya? Dia cerita kepada Nabi Sulaiman. Ketika ibuku sangat tua, tidak bisa jalan, ajuz, tidak mampu ini. Kuntu ahmiluha ala dhurri. Itu tak gendong di pundak.
Kekepung tak gendong. Apa ini? Ibunya tidak ada orang tinggi kan? Wakana doa saya dengar ibuku tuh wakana doa Ali, dia berdoa untuk Masya Allah. Anak ibu Pak ya, nek berbuat baik ke orang tua pasti orang tuanya doakan baik. Ini kalau orang ada kembalikannya menggelati nangis ngomong nyusah itu tidurnya nggak enak. Ini yang amat tuh. Dia ini anak ini pemuda ini cerita bilang saya kalau ditanya oh ya sama dia kalau yang ini lu laut beribu-ribu kilo boleh jadi bertahun-tahun nggak mati. Apa sebabnya? Kalau cuma berbakti kepada orang tua. Dia cerita, waktu ibuku sudah jalan, itu tak gendong. Boleh punggungku itu, saya mendengar ibu itu berdoa. Masya Allah. Ibunya berdoa apa? Ini diceritakan oleh si pemuda ini. Itu wakana doa uhli Allahumma rizukhu qana'ah. Ya Allah, jadikan anak saya ini orang yang qana'ah, gak rakus, gak korupsi. Korupsi itu orang rakus, Pak. Orang sebenarnya loh, ya kan? Suka-suka. Karena hatinya merasa miskin. Walaupun hatinya suka, orang apa masih sama, kayak suka. Ini ini orang tua doakan anaknya mau. Allahumma rizukhu qana'ata. Ya Allah, rezekikan, berilah kepada anakku ini rasa qanaah. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengajarkan itu Nabi sendiri, itu buat kita ya. Allahumma qani'ni, sering saya katakan. Nih, teman-teman ya, apa namanya? Apa? Ini hari ini. Ini. Kalau ngapal ini Allahumma qani'ni bima razaqtani. Ini apa sih? Wa barik li fi wahduk alayya kulla ghaibatin bi khuli. Coba isinya apa? Apanya? Istighfar kan? Jika apa? Ajimil Allah. Catat terjadi. Apa tulisan Latin? Allahumma qani'ni. Ya Allah, jadikan saya orang qanaah ya. Bima razaqtani, dengan apa saja rezeki yang telah Engkau rezekikan kepadaku. Wa barik li, lalu berkahi rezeki itu untuk saya. Ini doa untuk saya. Wahduk alayya kulla ghaibatin bi khair, gantikan setiap yang habis lebih baik lagi. Habis lagi juga bodoh kayak gini, nanggung anak gini, kayak bayar sekolah ini, kayak kepentingan ini habis, rezeki habis, ganti yang lebih baik lagi. Tapi jadikanlah di hati ini pola ini kesing paling mahal. Bosan. Allah lagi kan, biasanya Allah ngambil nggak apa-apa. Biasanya Allah ngatur dulu. Tapi apa mau kawin deh, bermari sholat dulu. Ini orang dulu ya, itu lagi zaman Nabi SAW. Ketika pemuda ini dengar ibunya dulu, Allah merzukul qanaah. Waja'al makanahu ba'da wafati fi mawdi'in la fil ardi wa la fis sama. Dan jadikanlah tempat tinggalnya nanti setelah aku wafat ya Allah, itu tidak di bumi dan juga tidak di langit. Bayangkan nanti kalau saya sudah wafat ya Allah, anakku ini jadikanlah tempat tinggalnya itu tidak di bumi juga tidak di langit.
Iki senekat nih, coba iki nih, mandi orang nggak boleh. Ini rumah, ini pelajar. Walau tuwfiyat, begitu dia wafat ibuku ini, kuntum ini pemuda cerita. Adwa ala sahilil bahri, saya keliling di pinggir pantai, serat. Setelah ibuku wafat itu, saya nggak ada. Kira-kira apa ibu saya menjadi kejadian nggak ada ya. Maka saya keliling di pinggir pantai, waro'aitu fihi kubbatan min durratin. Aku lihat di pinggir pantai itu ada kubah dari mutiara putih. Kok putihnya nih? Maka saya dekati dia. Maka ilaiha fattatahat kubah. Buka pintu nih. Aku masuk. Begitu masuk. Begitu masuk pasar, kaget. Ini apa ini? Hadirin para jamaah. Oh, begitu ya, masya Allah. Kalau nih ya, ini takjubnya atau begitu mustajabnya doa. Dia akan membendung langit-langit dan aras Allah. Kondisi apapun, setiap tembus. Gibran bisa ini lanjut itu doanya ibunya. Gibran itu sampai saya di ijazah diragukan. Tapi ada yang ngomong tidak tahu saya cerita. Ini itu beda saya sih. Ada yang jangan kan doa ya aku itu kan masya Allah. Update berita apa berita apa. Para jamaah, tapi yang jelas doa ibu ya baik itu doa baik, maupun doa tidak baik. Tidak ya, menembus langit-langit 7 sampai atas. Karena nggak bisa masuk akal, contohnya nggak bisa. Kok bisa jangan dihidupkan setelah aku mati, jangan dihidupkan di bumi, jangan dihidupkan di langit. Jadi di langit yang di bumi ya, itu ada mengatakan beribu-ribu tahun loh. Makanya gini, ketika Nabi Sulaiman bertanya, loh terus apa yang kamu makan? Dia bercerita, ini kalau saya itu lapar, maka tumbuhlah di dalam kubah itu tanaman. Yang tanaman itu dari buahnya itu saya makan. Keajaiban diberikan. Kalau saya itu dahaga, mengalir di situ ada sumber mata air. Mata air yang mengalir di situ itu dia bercerita kepada Nabi Sulaiman. Itu lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Saya minum itu. Ya. Dari sini orang begitu sedih. Dari sini anak itu masih nggak jual apa, nggak apa-apa, masih nggak jual apa, nggak apa-apa. Karena ya, karena dulu ibu jadikan anak saya ini nanti anak yang sing iso nrimo. Sakono itu iso nangan ini. Dan jadikan anakku sing bisa nrimo. Dan jadikanlah ia hidup tidak di bumi dan tidak di langit. Oh ijabah itu. Ini orangnya hati-hati. Contohnya sudah, ya ini yang kemarin, ya ini sudah kan cerita. Abdurrahman Sudes. Jenenge arek kok beli ya. Wong gawe fokus dikai pasir. Sekarang enggak ada. Itu pasir. Dikuat. Ibu aku bagus, ibu wong salehah mungkin. Wis sekolah, wis sekolah nggo kamu dadi imam. Dan terus kita harus jadi imam. Kalau nggak jadi imam ya sudah cerita. Dia tahu bukan imam. Jadi dulu anak lagi di asuh masih tahan
Makanya gini, apa kalau dibutuhkan di Quran, bagaimana para nabi, orang-orang soleh dulu selalu mendoakan anaknya. Contohnya Nabi Ibrahim. Ini beberapa doa. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami ini dan anak cucuku yang bisa mendirikan sholat. Anak putrinya dijual. Iki nabi. Dia ngerti itu mati wakili. Sampai pun beliau, untuk anak-anak itu. Muka-muka, dagingnya ini derajat. Ikut suka bohong masih digede-gede. Itu mau bohong. Gak bisa mendoakan di balik terbaik. Terserah. Soal bohong harus dijawab. Berapa? 4 hadis ada 5. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan. Dalam sisi lain itu Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadzal balada amina wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikan kota Mekah ini aman. Sekarang sekeliling Nabi Allah menjamin amannya Mekah sampai hari ini. Ya. Jadi kan Palestina, ini Iran, Irak, dimana semua. Allah. Nabi Muhammad, Allah ini, Rabbi ja'alha balada amina, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan anak-anak saya di Mekah ini untuk menyembah berhala. Jauhkan itu. Nggak mau dari aku dibunuh sampai. Gak boleh. Atau kuatir. Apalagi waktu dikotiskan, ditenekno. Larangan harus. Doain Nabi Ibrahim. Sehingga jangan terkesan bahwa anak turun dari Masjidil Aqsa Mekah ini, Medina ini, Haramain itu sampai tidak benar. Itu kesempatan sejak Indonesia, Pak. Ya, ayo warga, ayo lah. Nah, ibu aku bilang berikut dulu, nanti kado bulan nih kita. Nih, zaman lokal, dari patok-patok boleh, ya, Indonesia aman. Aman dari dulu, tapi tidak aman dari dulu. Ya, Masya Allah. Pasti dikotor. Lalu ini masalah, ini dua ini nabi dulu, nabi Nuh, mesti elek anak itu, mesti doakan anak. Ini contoh. Kita bagaimana mendoakan anak. Jangan sini elek-elek, sing api-api, sing sampai nggak bisa. Menjawab anak udah di negeri, lagi presiden jarang. Oh ya Allah, jangan-jangan nanti itu udah di presiden. Jangan begitu, ya Allah. Tapi nggak apa dan ngomong-ngomong. Nek presiden sing adil bagus. Nek presiden dolim sampai kena syarat dulu. Tuh, anak dari presiden bujukan, ngomong lagi nek. Alhamdulillah. Ada yang mau jawab pertanyaan di sini? Kita buka pertanyaan. Ini waktu bergerak hati-hati. Ada pertanyaan silakan. Ini pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Para jamaah ya sampai di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.